Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala masih dalam kitabun nikah. Kita masuk ke pembahasan baru di sini, an-nadharu ilal makhtubah. Afwan, sebelum itu ayyur rijali khair. Kita udah bahas sifat wanita yang hendak kita nikahi. Sekarang wanita berhak untuk memilih sifat laki-laki yang hendak menikahin dia. Taib. Gampangnya nggak usah perempuannya, laki-laki saja sebagai wali nikah bagi seorang wanita, imma bapaknya, imma abangnya, imma anaknya, semisal yang jadi wali nikah. Dia berhak untuk memilih laki-laki yang saleh, laki-laki yang bagus untuk si wanita ini. Hadisnya disebutkan dalam hadis yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kalau seandainya datang lelaki untuk kalian, ingat syuf, datang lelaki untuk kita. Kita para laki-laki wali nikah. Yang mana laki-laki ini kalian ridhoi agamanya, bagus agamanya, Masya Allah. Dia itu agamanya lurus, ibadahnya bagus, sholatnya di mana? Masjid. Kalau sholat di masjid bagus dia, Masya Allah. Dan agama dia itu dia jaga dan sebagainya. Wa khuluquhu, dan engkau ridhoi akhlaknya. Akhlaknya ini bagus, Masya Allah tabarakar rahman. Muamalah sama orang tua dia bagus, muamalah sama tetangga dia bagus, muamalah sama ustadznya dia bagus, muamalah sama guru dia bagus, muamalah sama siapapun dia bagus. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ankihu atau fazawwiju. Nikahkan laki-laki ini dengan wanita yang mana kalian jadi wali nikah dia. Imma anak kita, saudari kita dan sebagainya. Kenapa kata Nabi illa taf'alu? Kalau kalian enggak mau kerjakan, takun fitnatun fil ard. Akan terjadi fitnah yang besar. Syufa, fitnah ujian yang besar di atas muka bumi, wa fasadun kabir, kerusakan yang luas. Anak nggak tahu udah cerita ke antum atau belum. Pernah kejadian ada salah satu akhwat didatangi oleh salah seorang ikhwan, masih muda, dia lajang. Waktu itu dia belum ada kerjaan tetap, nggak ada, dia berusaha aja. Dan dia akhirnya melamar gitu loh. Melamar, ditolak. Kenapa? Karena si wali perempuan nih, wali akhwat nih, orang tuanya ngomong, kalau kamu belum kerja nanti ngasih makan anak saya pakai apa? Syuf, itu terjadi. Ditolak. Ya sudah, ya ikhwannya ya pergi aja, ya sudah, kalau tolak nggak ada masalah. Pak, Masya Allah. Setelah itu nggak lama dilamarlah ini akhwat sama orang pekerja di bank ribawi. Diterima, Pak. Kita tahu, Pak, kata Nabi kita sallam, dirhamun ya'kuluhur rajul min riba. 1 dirham, Anda sering sampaikan, 1 dirham itu 3 atau 4 gram perak. 1 gram itu sekarang 20.000. Sekarang kalikan 3, berarti berapa 1 dirham? 60.000. Yang dimakan dari riba itu dosanya lebih besar daripada 36 kali apa? Berzina, Masya Allah. Ditolak ikhwan yang pertama gara-gara nggak ada pekerjaan tetap, padahal akhlaknya bagus, agamanya bagus, rajin sholat di masjid dan sebagainya. Tiba-tiba laki-laki yang lain awam kerja di bank diterima. Subhanallah. Pas diterima, Pak, ya sudah, qaddarallah, habis pernikahan itu yang ikhwan tadi awalnya ditolak, diterima di perusahaan ini, Pak. Tahu lah untuk perusahaan kertas. Naam. Diterima habis itu jadi karyawan tetap. Ya Allah akbar. Syuf, itu syuf. Kata Nabi SAW, kalau kita langsung tolak,
takun fitnatun fil ard wa fasadun adid. Kalau kita memang mau mencari dunia tok gitu ya, akan terjadi fitnah yang besar, ujian yang besar bagi kita. Datang akhirnya seorang laki-laki yang enggak soleh, yang hasil makan hasil makanan dia sehari-hari dari apa? Riba. Ujian itu dari Allah. Datang diterima, ya Allah akbar. Apa yang terjadi? Fasadun kabir. Rusak yang nyata, rusak yang meluas akan terjadi. Dan itulah makanya kalau kita ini punya nanti anak perempuan dilamar sama laki-laki, dia nggak ada kerjaan tetap, nggak ada masalah. Yang penting tetap bekerja. Ini sering disampaikan oleh ustaz kita, nggak ada masalah. Karena gini, masya Allah, anak kita nanti ke depannya dinikahin sama dia atau nanti udah diceraikan sama dia, tetap bisa makan. Wallah yakinan. Karena yang ngasih rezeki siapa? Suami atau Allah? Allah. Udah gitu aja. Jadi kalau ada ustadz datang, tahulah ustadz mungkin cuman ngajar sekolah biasa atau cuman ngajar TPA, gaji nggak besar dan seberapa, datang. Padahal akhlaknya bagus, ngurus masjid dan sebagainya, semisal penghasilan kecil. Pak, jangan ditolak. Kalau akhlaknya bagus loh ya, akhlak sama apa? Agama yang bagus. Ini patokan nih Pak, akhlak bagus, agama bagus. Syuf, itu yang dipegang. Untuk penghasilan nanti dulu. Biarkan saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rezekinya. Bahkan masya Allah, yang awalnya mungkin kurang, habis pernikahan sering sekali bisa lapang. Makanya disebut oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, iltamisul ghina bin nikah. Carilah kelapangan hidup dengan cara apa? Nikah. Kalau antum satu istri masih sempit, nikah lagi. Iltamisul ghina bin nikah. Kita nggak pernah tahu Pak rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Perhatikan apa kata Syekh di sini. Dan tidak ada masalah sama sekali seseorang laki-laki loh ya menawarkan putrinya atau saudaranya kepada laki-laki yang lain. Jadi jangan nunggu laki-laki yang datang apa? Melamar saudari kita, melamar putri kita. Kalau kita tahu ini soleh, kita yang datang untuk dia. Akhi, antum ada kehendak untuk nikah? Alhamdulillah ada, Ustaz. Cuman belum ada kecukupan. Tapi ada mau nikah? Ada. Antum siap tanggung jawab? Siap. Antum dan agama dia bagus, akhlaknya bagus, tawarkan. Dan itu sering terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak usah nunggu ikhwan itu datang. Banyak kasus seperti itu. Jadi kita selaku wali nikah, kita yang datang untuk apa? Bantuin anak kita bisa apa nih? Nikah. Atau saudara kita bisa nikah. Kalau enggak wallahi rugi. Ini terjadi sama Umar bin Khattab. Disebutkan anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hina ta'ayyamat Hafsah bintu Umar. Ketika itu Umar bin Khattab mendapati anaknya, putrinya siapa? Hafsah bintu Umar ta'ayyamat, jadi janda. Jandanya siapa? Min Khunis ibn Hudzaifah As-Sahmi. Dari Khunis. Kasusnya, Khunis ini adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Fatufiya bil Madinah. Meninggal di kota apa? Madinah. Jadi janda apa? Janda matilah. Maksudnya ditinggal wafat oleh suaminya. Faqala Umar bin Khattab, maka setelah selesai ini masa iddahnya, aku mendatangi, kata Umar bin Khattab, maka aku mendatangi siapa? Uthman ibn Affan. Aku datangi Uthman. Fa'aradtu alaihi Hafsah. Aku tawarkan Uthman ibn Affan untuk menikahi siapa? Hafsah. Faqala sa'anzur fi amri falabithu layali. Aku pun tunggu keputusan dari dia. Dia mengatakan, Uthman mengatakan, tunggu sebentar, aku lihat bagaimana kondisi siapa? Kondisi saya untuk menikahi Hafsah. Kalau seandainya memang aku maslahat untuk nikah sama Hafsah, aku akan nikahi. Kalau enggak katanya. Falabithu layali. Aku tunggu beberapa malam. Thumma lakiyani. Kemudian Uthman ibn Affan jumpa dengan Umar bin Khattab. Faqala qad badali alla atazawwaj yaumi hadza. Wahai Umar, untuk saat ini aku belum ada keinginan untuk menikah lagi. Kata siapa? Uthman ibn Affan. Untuk saat ini belum. Coba tawarkan ke yang lain. Masya Allah. Faqala Umar falakitu Abu Bakar As-Siddiq. Aku pun jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Fakultu,
Aku mengatakan kata Umar, in syi'ta zawwajtuka Hafsata bint Umar. Wahai Abu Bakar, kalau kau mau aku nikahkan engkau dengan putri saya Hafsah bintu Umar. Fasamata Abu Bakar. Abu Bakar cuma diam saja. Falam yarja' ilayya bi syai'in. Dan ditunggu berhari-hari tidak ada kabar apapun. Tidak ada apa? Kabar apapun dari Abu Bakar As-Siddiq. Ditunggu, Pak. Enggak ada kabar. Kalau Utsman apa? Ngabarin. Kalau Abu Bakar apa? Enggak ngabarin, diam aja. Tsumma khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iyah. Ternyata aku pun bersabar nunggu. Abu Bakar enggak juga jawab. Di khitbah sama siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang melamar. Aku nikahkanlah putri saya Hafsah dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ketika pernikahan terjadi walimah, aku jumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Faqala, apa kata Abu Bakar? La'allaka wajadta alayya. Wahai Umar, mungkin engkau ini ada sesuatu prasangka dengan saya. Kenapa Abu Bakar ini enggak ngabarin? Kenapa Abu Bakar cuma diamin? Saya tahu engkau itu ada sesuatu dengan saya. Ketika engkau menawarkan putri engkau untuk saya nikahi dan aku enggak ngabarin sesuatu apapun kepada engkau. Qala na'am, kata Umar, iya. Ada sesuatu dengan engkau wahai Abu Bakar. Kenapa kau enggak ngabarin? Qala Abu Bakar mengatakan, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fi ma aradta alayya illa anni kuntu a'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Wahai Umar, aku enggak mau menikah dengan putri engkau Hafsah karena aku tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkali-kali menyebutkan Hafsah ketika masa iddahnya. Oh, Hafsah ini cantik. Hafsah ini Masya Allah, ini wanita idaman. Disebutkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Oh, Abu Bakar tahu ini bahwasanya Rasul suka sama siapa? Hafsah. Makanya aku enggak ngabar sama sekali. Falam akun li'usi sirra Rasulullah. Tapi aku juga enggak mau ngasih tahu. Ini rahasia Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak mau ngasih tahu ke engkau. Wahai Umar, kenapa ini rahasia? Rasul mengatakan ini rahasia karena berkali-kali disebutkan Hafsah di hadapan saya, kata Abu Bakar. Tapi aku nggak mau juga menyebutkan apa rahasia. Jadi aku jaga. Kalau Rasul nggak mau, aku yang nikahin Hafsah. Itu apa? Kata Abu Bakar. Kalau Rasul nggak mau, aku yang nikahi. Apa kata para ulama? Itu adab Pak terhadap ahli ilmu. Ada ustadz, jangan pula antum langsung ngaju. Tunggu dulu, ustadznya mau nggak itu? Kalau seandainya ada suatu hal dia dimau, Pak, biarkan ustadznya itu jalan dulu. Jangan pula muridnya lebih apa? Lebih cepat, lebih ligat. Masya Allah, ekor itu tak bisa dipegang. Naam sahih. Abu Bakar memang tahu. Abu Bakar sadar beliau ini umat Nabi pemimpin. Umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seganlah. Padahal kondisinya Abu Bakar siapa ya Rasul? Mertuanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mertua nih Pak enggak cepet apa? Enggak cepet ininya. Kenapa? Karena ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih ahli ilmunya. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi ala kulli seperti itu Pak kisahnya. Kita ambil faedah. Umar nawarkan putrinya kepada siapa? Utsman bin Affan. Nawarkan kepada siapa? Abu Bakar. Itu tidak ada masalah sama sekali. Antum tawarkan siapa ikhwan di masjid semisal masih muda atau ustadz tamatan dari pondok atau ustadz tamatan dari kuliah Islam gitu ya, SDI entah mana, pulang masih dia lajang, ya sudah, tawarkan saja. Itu apa yang bagusnya seperti itu. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. An-nadhru ilal makhtubah. Sekarang kondisinya kita nazar kepada yang hendak kita lamar. Jadi Masya Allah Tabaraka Rahman, ada syariat apa? Nazar. Syariat lihat. Ketika nazar ini Masya Allah Tabaraka Rahman, jangan sampai seseorang itu malu-malu. Tengok yang betul. Pastikan cantik atau enggak. Pastikan selera atau enggak. Kapan enggak selera ya sudah. Pak, cantik itu, ini kata ustadz-ustadz kita, cantik itu ada cantik ijma, cantik relatif khilaf. Cantik yang dikhilafkan, cantik yang disepakati. Kalau cantik disepakati nggak usah dilihat pun mungkin oke.
Cuman cantik ada yang relatif. Sama kita cantik sama orang nggak cantik, sama orang cantik sama kita nggak cantik. Pastikan dulu tengok dia. Dilihat. Jangan sampai kita itu akhirnya ragu. Oh, ana mau nazar lagi. Dua kali nazar, Abu nazar jadinya. Pastikan sekali momen itu, Pak, pastikan betul nih tengok nih. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis. Hadisnya adalah hadis Muhammad ibn Maslamah. Muhammad ibn Maslamah. Apa kata Muhammad ibn Maslamah? Khatabtu imra'atan. Aku hendak menikahi wanita, aku lamar dia. Faja'altu atakhabba'u laha. Dan aku pun bersembunyi-sembunyi untuk melihat apa? Si akhwat itu. Hatta nadartu ilaiha fi nakhlin laha, sampai aku pun lihat nazar dia di mana? Di pohon kurma. Dipanjatin pohon apa? Kurma. Kalau sekarang mungkin pohon mangga. Dipanjati pohon jambu, dipanjati. Yang penting bisa nampak dari ventilasi dan sebagainya. Faqila lahu ataf'alu hadha wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata sahabat yang lain? Apakah engkau akan berbuat seperti ini sedangkan engkau ini sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena enggak boleh dalam syariat Islam ngintip, enggak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Faqal, apa kata sahabat ini? Idza alqallahu fi qalbi imri'in khidbata imra'atin fala ba'sa an yanzura ilaiha. Kalau seandainya, kata Nabi, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu hal di hati laki-laki untuk menikahi seorang wanita, ada Allah berikan kecintaan kepada seorang akhwat, maka enggak apa-apa untuk dilihat, enggak ada masalah. Cuman kalau di masyarakat kita bahaya, Pak. Digebuk orang. Jangan pula ngintip, datanglah bagus-bagus. Kalau zaman dulu mungkin masih oke dan adatnya masing-masing beda. Kalau adab di kita, Pak, manjat ngintip orang, enggak tahu. Dikira maling, dikira apa? Datanglah bagus-bagus, datangi. Itu dia. Jadi beda tempat, beda adat. Gimana cara yang paling bagus? Cara yang paling bagus ketok pintu rumahnya. Kita apa? Kita melihat. Dan hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Undur ilaiha." Lihatlah wanita yang hendak kau nikahi. Fa innahu ajdar an yu'dam bainakuma. Kenapa? Kalau engkau nazar, itu lebih awet pernikahannya. Kalau kita apa? Nazar. Ya macamnya gini, Pak. Antum beli barang, ditengok, tahu bentuknya dan sebagainya, antum sayang. Tapi ada istilah orang beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu apa barang itu, bentuknya gimana dan sebagainya. Asal ambil baik. Pak, banyak kita dapat di akhwat, naam sahih akhwat, bercadar betul bercadar. Pas dibuka cadarnya tonggos giginya. Awet enggak pernikahan? Enggak awet. Rupanya kulitnya hitam. Antum suka kulit putih. Rupanya kulitnya putih. Antum suka kulit apa? Hitam. Kan kita enggak pernah tahu. Makanya apa? Kata Nabi SAW, undur ilaiha. Nazarlah, lihat, tengok, pastikan, betul-betul pastikan. Kenapa? Fa innahu ajdar an yu'dam bainakuma. Karena hal tersebut membuat pernikahan kita menjadi apa? Langgeng, awet. Jadi pastiin yang bercadar jangan nengok matanya aja. Mata ditengok, yang lain enggak ditengok bahaya lah. Buka. Cadarnya buka sebentar, Anda mau lihat. Oh iya, betul, cantik, Masya Allah. Iya, tertarik Anda. Udah selesai. Itu disebutkan. Anda beberapa kali ngajak orang khidbah, ada Pak, nanti ke bawah ditengoknya, nunduk lagi. Itu bukan tempat qadul basar, tapi tempat untuk ngangkat apa? Pandang tengok betul, pastiin. Nanti remang pula lagi. Mana nampak kan nggak tahu. Itu beberapa kali kejadian. Anda udah beberapa kali Pak wasilah untuk nikahkan orang itu. Makanya Anda sampaikan sebelum antum khidbah, antum kalau mau khidbah pastikan tengok betul-betul tengok, nggak usah malu. Itu kesempatan untuk tengok. Kenapa? Karena syariat nazar ketika itu halal atau haram? Halal. Sah, halal. Nah, di luar itu haram. Jangan ditengok. Karena perintah Allah apa? Tundukkan pandangan. Nah, ini kata para ulama. Wallahu alam bisawab. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli hal di sini jangan kita itu beli kucing dalam karung. Istilahnya kita ngambil barang tapi nggak tahu wujudnya. Gharar nggak itu?
Gharar lah. Nikah itu gharar juga, antum nggak nazar. Tahu kabarnya gini gini gini, ya sudah, antum ambil dan sebagainya. Makanya boleh nggak wanita dipaksa untuk nikah? Boleh nggak sama walinya? Nggak boleh loh Pak, nggak boleh dipaksa. Kenapa alasannya? Karena ada banyak hak akan jatuh dari wanita tersebut. Ana ambil contoh, apa fungsi nazar? Kan dia nggak mau. Dia bilang enggak, tapi dipaksa tuh nikah. Oh, sama fulan itu, nikah. Akhirnya hak dia akan jatuh di situ. Ya gampang yang gini ya Pak. Kita ini kalau Ana sering sampaikan, nikah itu kedepannya itu bukan cuman sekedar berapa jam sama istri, bahkan sampai 24 jam. Apalagi kalau sakit, yang ngerawat ya istri kita, berteman sama istri kita, sempat istrinya kita nggak cantik, istri kita kasar, kita nggak tahu siapa dia dan sebagainya. Yang penting asal nikah, ya sudah ma'asalamah. Apalagi walinya nggak bagus, sudah habis Pak biasanya. Ana pernah beberapa kali, masya Allah, ikhwan kita datang ke Ana, Ustaz, Ana ini udah khidbah katanya, akhwat baru ngaji. Ana ngomong, kenapa baru ngaji? Siapa orang tuanya? Orang tuanya awam. Kenapa nggak nyari ikhwan kita aja? Kan banyak ikhwan kita yang punya anak, walhamdulillah agamanya bagus, akhlaknya bagus. Kenapa? Karena memang penting untuk wali nikah nanti. Kapan ya namanya wanita itu kan mereng, istilahnya nggak sempurna, bengkok dia. Yang meluruskan siapa? Suami. Kalau memang betul-betul menentang, siapa? Wali yang meluruskan. Nggak boleh gitu dan sebagainya. Terbukti nggak dengerin ucapan Ana, nggak dengerin dia. Enggak, Ustaz, Ana memang pengen dah nikah nian. Ana sebenarnya kurang sreg, cuman karena udah kedahuluan khidbah, Ana gak enak nolaknya. Ana ngomong, jadi antum gak enakan sama akhwat. Tiba-tiba nyelutuk ikhwan yang lain. Kalau antum gak enakan, enjuk duit. Kalau antum gak enakan apa? Enjuk duit. Kalau antum kasihan nih sama akhwat gara-gara itu antum tinggalkan, enjuk duit kata ikhwan nih. Ikhwan nih kita ngomong. Nggak bisa akhi, antum harus pastikan dulu, antum harus siapa tahu walinya siapa. Kan kita sudah sebutkan, wanita dinikahi gara-gara apa? Nasab. Siapa itu kita harus tahu. Nah, wanita siapa dia, cantikkah dia. Jadi rupanya ikhwan ini nggak seret, Pak, betul, tengkar terus. Ini udah perjalanan 4 tahun, ini sering tengkar terus. Datang ke ana. Sampai ana ngomong terakhir, alhamdulillah sekarang aman. Anak terakhir ngomong, antum nggak bakal bisa untuk nyatu sampai istri antum datang sekarang ke sini. Antum datang, istri antum datang sekarang ke rumah ana. Pak, betul, masya Allah datang ke rumah ana. Habis itu nggak pernah tengkar lagi. Itu sampai istri itu sering ngomong ceraikan saya. Itu sering seperti itu. Habis anak ngomong seperti itu, datangkan istri antum sekarang ke sini. Kalau enggak la khaira fiha, kalau enggak memang dia memang enggak bagus orangnya. Datang akhirnya Pak, habis kajian, datang ke ana ngomong, ana nasihati. Sekarang Pak, masya Allah adem kata dia, enggak ada masalah. Itulah Pak sulitnya. Makanya pernikahan itu dimulai dari awal, khidbah itu dari awal kita perhatikan. Kita tanya-tanya apa hobi dia, apa kesenangan dia. Kalau hobinya ternyata hobinya enggak jelas, masak enggak suka, ngurus rumah nggak suka, belajar nggak suka, sukanya apa? Main HP, tinggalin. Wanita kayak gitu, sibuknya mana Pak? Main HP, tinggalin, rugi Pak. Cantik memang cantik. Kita tanya apa hobinya? Nggak ada Pak. Yang sikat kriteria wanita pun nggak ada di dia. Maka itu bahaya. Itu kata para ulama. Wallahu alam bissawab. Itu jadi yang penting kita perlu tahu ketika kita hendak menikah sama seorang wanita, kita diperintahkan itu apa? Nazar. Wallahu alam bissawab. Baik, kemudian yang berikutnya al-khidbah. Khidbah ini adalah melamar. Baik, disebutkan khidbah artinya adalah talabuz zawaj minal mar'ah. Kita meminta untuk menikah dengan seorang wanita bil wasilatil ma'rufah bainan nas, dengan cara yang dikenal sesama manusia. Gampangnya kalau kita datang ke rumah bapaknya, datang kita ketok pintu rumah baik-baik, bagus-bagus, kita utarakan niat kita. Kita utarakan niat kita. Fa in hasalatil muwafaqah fa hiya mujarradu wa'din bizawaj. Kalau seandainya ada kesepakatan
maka itu cuman sekedar janji saja untuk pernikahan. La yahillu lil khatib biha syai'un minal makhtubah. Ini dia. Kita mengkhidbah nih. Gimana? Lanjut enggak? Saya lanjut. Anti lanjut enggak? Saya juga lanjut. Oke, semua lanjut nih, sepakat, sama-sama mau. Apa kata beliau? Fahiya mujarradu wa'din bizawaj. Itu cuman sekedar perjanjian hendak apa? Menikah. Enggak halal bagi laki-laki yang melamar untuk apa? Mengganggu kehormatan si wanita. Enggak boleh dihubungin lewat WhatsApp, enggak boleh ditelepon-telepon, enggak boleh. Ini kehormatan nih. Anak ikhwan, kita harus paham Pak. Oh, ini anak ikhwan nih. Jangan rusak kehormatan dia. Jangan lecehkan dia. Kita harus tahu seperti itu. Bal tadhillu ajnabiyatan anhu hatta yaqit 'alaiha. Bahkan ini akhwat itu terus asing bagi si khatib, bagi si pelamar, laki-laki pelamar, sampai kapan dilakukan akad nikah. Enggak boleh Pak, tutup. Makanya kapan kita udah menjalankan khidbah, kalau bisa jangan terlalu lama. Fitnah syaitan itu besar. Ujung-ujungnya kalau seperti itu, Pak, sudah merasakan sebelum nikah, nanti tak terasakan nikmat setelah apa? Nikah. Naam sahih. Sudah tutup rapat-rapat, bismillah, tawakkal ta'ala Allah. Tawakal sama Allah, minta penjagaan dari siapa? Allah, selesai ya. Kita sampaikan ke wali akhwat, afwan Pak, ini ana sudah niat untuk menikah dengan putri Bapak, dan putri Bapak sudah niat untuk menikah dengan saya. Saya titip ini semua kepada Allah pertama, kemudian kepada Bapak. Selesai. Jangan ada hubungan, jangan ada apa-apa. Kalau mau masalah pernikahan, acaranya di mana dan sebagainya, jangan hubungin akhwat, hubungin siapa? Bapaknya. Selesai, pas bapaknya. Nggak ada hubungan dengan akhwat, selesai. Tutup rapat-rapat. Kenapa? Syaitan akan terus menggoda. Itu bahaya, Pak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ala kulli hal di sini, Pak, khidbah itu cuman sekadar janji untuk menikah dan nggak menghalalkan apapun dari Allah yang Allah haramkan. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Taib. Perhatikan di sini. Wala yahillu li muslimin an yakhtuba ala khidbati akhi. Tidak boleh seseorang mengkhidbah wanita yang sedang dikhidbah oleh laki-laki lain. Tengkar nanti, perang dunia. Yang awalnya berteman bisa musuhan. Kan gitu. Kenapa? Disebutkan oleh Ibnu Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din wa la yakhtubur rajul ala khidbati akhihi hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'dan lahu al-khatib. Syuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bertransaksi di atas transaksi orang. Maksudnya gini. Antum lagi jual beli sama ana jual ini semisal harganya semisal 10.000. Tiba-tiba ada orang ngomong, jangan kemahalan 10.000, sama saya ya 9.000. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Pertengkaran terjadi. Nggak boleh. Khidbah juga sama. Kata Nabi kita Muhammad SAW, wala yakhtubur rajul, nggak boleh seseorang mengkhidbah wanita ketika wanita ini dikhidbah sama laki-laki lain. Sampai kapan? Hatta yatrukal khatib qablahu, sampai laki-laki yang meminang sebelumnya ditinggalkan sudah. Oh, dia nggak mau. Udah selesai nih istilah khidbahnya. Udah, ternyata nggak lanjut ke pernikahan. Atau ya'dan lahul khatib, aku tuh dikasih izin. Kau mau saingan sama saya? Fadhal. Siapa yang menang di antara kita? Siapa pemenang apa untuk ngambil nih hati wanita? Ayo. Kalau kayak gitu fadhal silahkan. Oke. Istilahnya bersaing sehat. Bersaing apa? Bersaing sehat. Enggak ada masalah. Jadi dua kemungkinan, ditinggalkan sama khatib yang pertama atau peminang pertama, atau yang kedua apa? Dikasih izin. Makanya Masya Allah sering dinasihatin untuk ustaz-ustaz kita, kalau kita mau lamar orang jangan ngajak yang masih jomblo. Wallahi bahaya. Kita mau khidbah akhwat, ini kejadian di SCDI. Ana punya sahib, wallahi ana punya sahib. Cerita sama ana, sekarang beliau di UIM Madinah. Jadi tamat di SCDI langsung keterima di Madinah. Cerita sama ana, tahu nggak katanya? Ini Pak bahaya Pak kalau kita mau, ini cerita aja lah. Ada kawannya, sahibnya
mau nikah sama mau melamar akhwat. Ngajak dia sama-sama satu siapa? Jomblo. Sama-sama jomblo, Masya Allah. Ya sudah, berangkat naik kereta api dari Jember sampai Semarang. Anda lupa kalau nggak Semarang salah tiga, kalau gitu lah. Dari Jember sampai Semarang naik kereta api. Turun, ini kawannya Sohaib yang ngomong apa? Fulan, temenin Ana ya. Ana mau khidbah nih. Semua biaya akomodasi, tiket kereta Ana yang bayar. Makan inti Ana yang bayar. Ya sudah nggak apa-apa. Ana temenin. Pak, berangkatlah naik kereta turun dari kereta api, berangkatlah ke rumah akhwat. Khidbah. Ini sini ini. Ketika khidbah, Masya Allah Tabarakallah Rahman, ini si ikhwan yang mau melamar, ya gampangnya kaku. Ya kan dia deg-degan lah. Deg-degan dia kaku dan sebagainya, diem aja. Yang banyak ngobrol siapa? Ya Sohib Ana. Biasa aja dia ngobrol karena dia nggak ada perasaan untuk nikahin siapa? Ini akhwat, biasa aja. Oh enggak Pak, gini. Oh iya kami di SCD gini. Ini Pak lancar kali ngomongnya. Habis itu apa? Antum tahu bapaknya ngomong apa? Ke akhwat nih. Nak, mau enggak nikah sama ini? Ditunjuknya siapa? Sohib yang masih jomblo. Mau enggak nikah sama ini? Oh iya Bi, siap kata dia. Lu kok salah orang? Iya Bi, siap. Salah orang Pak. Yang satu kiko udah diem aja. Antum tahu Pak, habis pulang yang kawanannya si Habibur itu, Habibur Rahman namanya. Kawan ngomong, Ana nggak mau Pak, bukan Ana yang mau nikah, ini kawan Ana si ini Fulan mau nikah kata dia. Bukan Ana. Oh gitu. Si Fulan yang mau nikah. Diem bapaknya. Oh kalau gitu Ana pikir-pikir dulu. Kata bapaknya. Pas pulang, antum tahu apa kata Sohib ini ke kawan Ana? Bur katanya. Ente pulanglah ke Jember pakai duit ente sendiri. Ana nggak mau bayarin. Habibur tuh kawan Ana ngomong, Ane kata ane ini maafi fulus ya akhi, ane nggak ada duit. Gimana anda mau balik? Terserah ente. Ane nggak mau mikir, ente baliklah. Udah. Jadi Pak musuhan. Ini terjadi, ini cerita sama anak. Allahu Akbar. Antum tahu yang tidak ada niat untuk melamar pun bisa meleset. Apalagi sengaja orang lagi khidbah antum datang, memang niat untuk datang. Ada janda nih Pak, janda. Salah satu ustadz pengen nikahin janda ini, ada, terjadi nih. Ustadz, ana dengar katanya ada janda fulan bintu fulan. Antum kok tahu Ustadz? Ana tanya. Iya, ana dapat kabar dari fulan. Bisa nggak kasih informasi ke ana? Oh, ana kurang tahu. Tapi kalau mau ana ngomong, kalau mau ana temenin ke rumahnya. Apa kata ustadznya? Jangan, Ustadz, kalah ana sama antum katanya. Ini cerita aja. Ana paling nggak mau, ana pengennya ana antarin, ana pulang selesai kayak gitu. Jadi Pak, memang betul lah syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang nggak boleh Pak, bahaya. Apalagi yang dilihatnya nih orang lebih bagus lebih ini, kecuali dikasih izin. Nggak ada masalah Pak, istilahnya bersaing sehat. Nah itu dari awal disebutkan tidak ada masalah sama sekali. Na'am wallahu alam bissawab. Nah itu dia. Jadi nggak boleh sampai kita itu melamar seorang wanita sedang dilamar oleh laki-laki lain. Yakin biasanya gagal. Biasanya kayak gitu. Taib. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh di sini, wala yahillu lahu khidbatul mu'taddati min talaqin raja'in. Tidak boleh bagi seorang laki-laki mengkhidbah wanita yang sedang masa iddah. Yang mana talaknya ini talak raja'i. Yang bisa rujuk. Orang baru ceraikan sama suaminya, masih talak raja'i, bisa rujuk. Nggak boleh. Kenapa alasannya? Karena li'annaha zaujatun lahu. Karena si wanita ini masih istri siapa? Laki-laki tadi, masih suami istri. Nggak boleh. Dan apa kata beliau? Kama la yajuzu tasrihu bi khidbatil mu'taddati min talaqin ba'in aw wafati zaujin wala ba'sa bit ta'rid. Tapi kalau seandainya ada seseorang mentalak istrinya, talaknya talak bain, bukan talak raja'i. Talak raja'i itu yang bisa apa? Rujuk. Talak bain itu nggak bisa. Jadi kita talak ini
wal'iyadzubillah udah 3 kali. Kalau udah 3 kali nggak bisa balik lagi. Talak apa namanya? Bain. Dia harus menyelesaikan masa iddahnya di rumah orang tua dia, nggak di rumah suami, nggak bisa. Nah kasus seperti itu Pak, kan bukan suami istri, betul kan? Bukan suami istri, tapi tetap tidak boleh kita mengkhidbah dia secara terang-terangan. Ana mau khidbah anti sekian jam sekian waktu sekian, itu nggak boleh. Tapi kalau bita'rid cuman sekedar istilahnya apa ya, nggak terus terang, apa istilahnya, cuman sekedar kiasan gitu loh, bukan terus terang. Dia ngomong tidak ada wanita yang lebih cantik dibandingkan fulanah bintu fulan, tapi ngomong depan dia, ngerayu, naam sahih, ngerayu, tapi bukan khidbah lo ya. Jadi cuman digombalin. Rumah ini, halaman rumah ini adalah halaman yang paling hijau dibandingkan halaman rumah lain. Nah, itu dia. Itu bita'rid boleh. Kalau antum dapati ada jandanya itu talak bain atau ditinggal wafat oleh suaminya, antum nggak mau ketinggalan, ta'rid lah. Ta'rid itu rayu, godainnya kayak gitu. Tapi nggak boleh terus terang. Anda mau nikahin anti itu nggak boleh, haram. Tapi boleh dikasih kiasan. Ini paling hijau ini halaman rumahnya dibandingkan rumah yang lain. Masya Allah. Nah, itu boleh. Atau kita katakan tidak ada wanita yang lebih cantik dibandingkan fulanah bintu fulan atau ummu fulan. Boleh. Ya maksudnya dia lah. Itu kan berbunga-bunga nih Pak. Itu. Apa Allah SWT berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa aw aqnantum fi anfusikum." Kalau seandainya kalian itu melakukan ta'rid, rayuan, enggak terus terang lo ya, enggak terus terang mau nikah sama dia, tapi antum rayu gitu, antum candain seperti itu tidak ada masalah sama sekali. Ketika khidbah wanita yang mana dia sudah ditalak bain atau ditinggalkan wafat oleh suami. Au aqnantum fi anfusikum. Enggak apa-apa juga kalau kita diam di hati kita. Biasanya yang diam, dipendam dalam hati, biasanya kalah sama yang lain. Tapi nggak tahu juga Pak, kadang-kadang ada orang diam-diam tapi masya Allah dia nggak banyak ngomong, tiba-tiba udah nikah aja sama dia. Ada orang banyak ngomong suap depan ikhwan nih, enggak itu masya Allah milik ana gini, nggak nikah. Banyak ada orang diam aja, dibacanya nih orang nih Pak, dibacanya tapi dia diam aja, dipendam sama dia. Oh tengoklah ya, tengok nih bentar lagi ana nikah sama dia. Betul Pak, kadang-kadang kayak gitu. Jadi kata Allah, boleh dirayu secara enggak langsung, boleh juga yang kedua apa? Au aqnantu fi anfusikum, atau kita simpan dalam jiwa kita. Nah, itu seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi kalau terus terang enggak boleh lo ya, enggak boleh terus terang. Itu kata Allah SWT. Nanti kan wanita ini paham. Oh iya, ini mau lamar ana nih. Kan gitu, paham dia. Oh dia ini terpikat sama ana. Ya sudah. Enggak ada masalah sama sekali. Tapi ana mau nyampaikan juga, terus banyak wanita nggak mau nikah lagi setelah ditinggal wafat oleh siapa? Itu nggak boleh loh, nggak boleh. Itu syariat khasatan naka min dunil mu'minin. Syariat itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena istri-istri Nabi kata Allah Subhanahu wa taala wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi siapa? Ibu-ibu kalian, ibu-ibu kita, ummahatul mukminin. Makanya enggak boleh nikahi. Tapi istri ustad bukan ibu kita. Ada ustad kibar, punya istri ustazah besar juga, ditinggal wafat. Anda enggak mau nikah lah, menjaga kehormatan suaminya, fulan rahimahullah. Lu enggak bisa. Boleh antum nikahi. Dalam Islam ada namanya larangan tabatul. Larangan tabatul ini tabatul inilah yang dipakai syariatnya oleh orang Nasrani. Apa itu? Tidak mau nikah. Enggak boleh Pak, enggak mau nikah. Tabatul. Perintah Nabi, tazawwaju, nikahlah kalian. Nikah. Kalau seandainya kita ini meninggal meninggal suami kita enggak mau nikah, ya tabatul kita. Apa beda dengan orang Nasrani? Nikah. Ana pernah ngomong sama
istri ana. Dek, kalau abang meninggal nikahlah lagi. Oh gitu abangnya? Enggak sayang kali sama adik katanya. Loh, bukan dek, ini banyak sekarang ummahat tuh ngomong anak nggak mau nikah setelah ditinggal wafat suami daripada zina. Pak, ada nggak syahwat di seorang ummahat setelah ditinggal wafat oleh suami? Ada nggak? Wallahi ada. Wallah billahi ada. Pasti ada. Terus gimana menyelesaikannya? Haram atau halal? Pak, nyalurkan syahwat itu cuma dua. Imma dengan cara yang halal, imma dengan cara yang haram. Nggak ada di tengah-tengah itu Pak, nggak ada. Imma halal, imma haram. Kapan nggak halal ya haram, kapan nggak haram ya halal. Halal Pak cuma cara dengan apa nih? Nikah. Selesai nikah harus ada pasangan. Kalau nggak haram, nggak bisa itu. Makanya anak sampaikan, ya cuman wanita yang wanita. Wah bang kayak gitu ya, nggak sayang kali sama adik. Bukan gitu. Kita ini harus dahulukan syariat dibandingkan apa? Dibandingkan perasaan. Harus sampaikan seperti itu Pak. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am wallahu alam bisawab. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah akdun nikah, akad nikah. Akad nikah nih rukunnya disebutkan ada dua. Al-ijab wal qabul. Ijab apa? Qabul. Ijab ini pewajiban untuk fulan, qabul itu penerimaan. Ijab dari kata aujaba yujibu, mewajibkan seseorang atas sebuah perbuatan. Itu ijab. Kita wajibkan dia untuk mendidik anak kita, itu ijab. Qabul kita terima. Makanya disebutkan ijabnya apa? Ankahtuka wa zawwastuka binti fulanah bintu fulan bimahri kadza wa kadza halan, saya nikahkan putri saya fulanah bintu fulan dengan mahar kepada engkau dengan mahar sekian dibayar tunai. Hutang juga bisa dibayar hutang, cuman nggak enak nengoknya, nggak enak dibayar tunai. Kalau mau hutang jangan pas di situ disebutkan hutang sama ikhwan yang lain, baru dibayar tunai ke istri. Nah itu lebih nyaman. Tapi qabulnya apa? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan. Saya terima nikahnya dengan mahar tersebut dibayar tunai, sah. Nah itu dia dua rukunnya. Ada ijab sama ada qabul. Taib, syaratnya apa? Pertama iznul wali. Ada izin apa? Wali. Jadi yang menikahkan siapa? Wali. Nggak bisa nikah lari itu, nggak bisa kawin lari. Siapa walinya? Saya sendiri. Itu zina. Wanita jadi wali bagi diri dia sendiri itu apa sih? Zina. Selesai. Harus ada wali. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ayyuma imra'atin lam yunkah lam yankih hal waliyu fanikahu batil. Cuk. Ayyuma imra'atin, wanita mana saja, lam yunkih hal wali, yang mana enggak dinikahkan oleh wali, maka nikahnya apa? Batil. Harus ada wali. Nabi sebutkan 3 kali, fanikahuha batil, nikahnya batal, enggak sah. Fa in asabaha falahu mahruha bima asaba minha fa in syajaru fasultan waliyun man waliyalahu. Kalau seandainya ini akhwat tidak ada wali, makanya dia wali siapa? Hakim. Bapak meninggal, saudara nggak tahu kemana, merantau dia, nggak ada sama sekali siapapun di situ sebagai wali nikah dia, maka yang jadi wali nikah siapa? Hakim. Itu yang perlu kita ketahui, itu izin wali. Yang kedua, hudur syuhud, adanya saksi. Hadisnya Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah seorang tanpa ada wali. Wa syahidai adlin, dan 2 orang saksi. 2 orang apa? Saksi. Jadi harus ada 2 orang saksi, harus ada wali. Ketiga, harus ada mahar. Harus ada mahar, harus ada izin wali, harus ada saksi. Kalau nggak ada itu maka jatuhnya kepada zina. Harus ada 3 itu syaratnya. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Taib,
kemudian akhwat, ketika kita mau nikahin dia, maka kita minta izin dia. Minta izin. Nak, udah azan belum? Kayaknya udah azan itu. Nah, fadhal azan dulu, kita nikah badal azan. Fadhal. Zubair. Bismillah. Taib. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar. Janda itu enggak boleh dinikahi sampai dimintai musyawarah dia. Apa pendapat dia? Jadi musyawarah dulu sama ini janda. Kita bapak dari putri kita janda sih misal. Janda ditinggal mati lah, janda apa? Kita enggak boleh maksain dia nikah sampai apa? Kita musyawarah, minta pendapat dia. Kalau enggak boleh. Itu janda. Wala tunkahul bikra hatta tusta'dzan. Adapun wanita gadis enggak boleh kita nikahi sampai dia ngasih izin. Jadi kita minta izin dia. Nak, mau nikah enggak? Oh enggak, sudah jangan dipaksa. Nak, mau nikah enggak sama fulan? Kayaknya enggak, Bi. Sudah jangan dipaksa, sudah selesai. Kita cuma bisa ngasih wejangan, ngasih nasihat. Tapi maksa enggak boleh. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa idnuha?" Wahai Rasul, gimana gadis kita itu ngasih izin kalau dia setuju? Kata Nabi SAW, antaskut. Ketika putri engkau cuman diam, berarti dia mau. Berarti dia apa? Mau. Kita ngomong ke ikhwan. Antum mau lanjut? Naam. Ana lanjut, Pak. Insyaallah. Kamu nak lanjut? Diam aja. Berarti mau. Tapi kalau enggak, dia kan ngomong enggak. Atau nanti setelah itu tanya lagi, kamu lanjut? Kayaknya enggak, Bi. Nah, tapi kalau dia diam aja, tanya lagi, lanjut. Nah, itu namanya mau tapi malu. Malu-malu mau. Wanita naam sahih. Kalau wanita wajar sih.
Dia bukannya bingung, cuman malu ngungkapkan haya. Yang repot nih laki-laki. Ada ustadz kita, ustadz kibar. Ditanya, "Ustadz, gimana ya? Ana nih bingung. Apakah ana sekarang harus nikah atau enggak?" Apa kata ustadznya? "Kalau antum bingung, apalagi ana? Ana lebih apa? Lebih bingung. Antum lah lebih tahu apa kondisinya." Kalau wanita dia bukan bingung. Dia diam itu bukan bingung, tapi malu untuk ngungkapkan. Ana punya kembaran. Kembaran ana ini agak tomboy. Ketika dia proses khidbah waktu itu di Solo, karena dapat keponakan Ustadz Faiz ya. Ketika di Solo khidbah lah ini, ada Ustadz Faiz di situ, ada istri beliau. Tanya sama Ustadz Sakel, "Ustadz Sakel gimana? Mau nikah sama Ica?" "Iya, insya Allah lanjut." Pas kembaran aneh tanya, "Gimana Ica? Mau lanjut nikah sama Ustadz Sakel?" "Mau." Kaget anak, yuk. Perempuan tuh kan jarang biasanya. Anak ngomong, "Kok bisa Ica ngomong kayak gitu?" Ya Ica nggak nutup-nutupin. Memang agak tomboy orangnya. "Ica mau lah." Ada kaget, nah saya. Jadi Pak, kapan perempuan memang udah mau, dia akan ngomong mau. Kapan dia diam berarti juga apa? Mau. Nanti kalau nggak mau, dia akan ngomong enggak. Udah kalau udah enggak jangan dipaksa. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi ingat, kalau ikhwannya bagus bilang, "Hati-hati loh hadis Nabi," gitu. Hati-hati hadis Nabi. Biasanya ujian Allah akan lebih besar setelah ini. Ceritakan beberapa kasus yang sudah Anda ceritakan. Itu terjadi loh, Pak. Fakta itu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, pernah kejadian Ibnu Abbas bercerita, "Anna jariyatan bikra." Ada salah seorang gadis nih, Pak, masih kecil. Atatin Nabi SAW. Datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gadis, Pak, masih umur muda, gadis belia lah. Datang ke Nabi enggak lagi malu. Fadzakarat lahu. Ini gadis langsung ngomong ke Nabi kita Muhammad SAW tanpa lagi rasa malu. Anna abaha zawwajaha wa hiya kariha. Bapaknya maksakan dia untuk nikah dalam kondisi dia belum mau nikah dengan si fulan tadi. Karena kadang-kadang, Pak, ada beberapa laki-laki ini memaksa putrinya untuk menikah gara-gara calon besan itu mungkin dia orang punya, orang berduit, dipaksa. Padahal putri kita nggak mau, itu nggak boleh, Pak. Apa kata Ibnu Abbas? Fakhayyarahan Nabi sallam. Nabi SAW akhirnya ngasih pilihan, "Engkau fulana mau lanjut nggak ke suami atau mau mundur?" Ngomong mundur, saya nggak mau nikah lagi. Faraddahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faradda nikaha. Maka Nabi pun membatalkan nikahnya, nggak sah. Jadi nggak boleh memaksa anak kita, adik kita, umi kita yang selalu dua janda untuk menikah kalau nggak mau. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bisawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Insyaallah kita pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang khutbah nikah. Fadhol, kalau ada pertanyaan silakan. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nah, nah. Hmm. Nah, betul. Yang pertama, hukum berpindah wali. Berpindah wali ini, kalau seandainya wali nikah bapaknya memang mau menikahkan, jangan langsung dipindahkan.
Jangan langsung dipindahkan. Perpindahan wali ini ketika orang tua kita nggak mau menikahkan kita. Kita nih wanita semisal. Kita ngomong, bah saya mau nikah, abi saya mau nikah sama fulan. Insya Allah udah mapan dan sebagainya fulan ini. Saya mau nikah. Kalau dia mau, wali kita mau, jangan langsung dipindahkan. Ada kita semisal bapak kita nggak ngurusin kita semisal dan sebagainya, jangan langsung dipindahkan. Kalau dia memang mau. Perpindahan wali ini ketika wali yang paling dekat tidak mau apa? Menikahkan. Itu kondisi pertama. Jadi seperti itu, Pak. Kenapa? Karena nanti takutnya akan terjadi durhaka kepada orang tua. Ana wallahi yakin saya yakinnya. Kalau dipindahkan wali nikah itu sakit hati enggak orang tua? Sakit hati, yakin Nana, yakin. Jadi dijaga dulu, nggak apa-apa, dinasihatin ke wanita ini nggak apa-apa, urusan masa lalu. Bahkan biasanya dari situ akan muncul kedekatan kita dengan orang tua. Makanya anak sering nasihatkan jangan langsung dipindahkan, kecuali bapak yang memang nggak mau dinikahkan. Nah, boleh nggak seandainya kalau wali nggak mau nikahkan, nikah tanpa wali? Nggak boleh nikah tanpa wali. Cuman ada perpindahan wali. Semisal dari bapak pindah ke paman, dari paman pindah ke mana, paling mentok nanti ujungnya dinikahkan sama sepupu ibnul am. Itu paling mentoknya ibnul am yang bisa menikahkan. Jadi nanti dari bapak nggak mau ke kakek nggak mau pindah ke bawah, anak nggak mau, kita belum punya anak, tapi pindah ke samping, paman nggak mau, nanti ujungnya ke apa? Ke anak paman, sepupu semisal nggak mau karena mungkin beda keyakinan, nggak mau ngurusin kita dan sebagainya, nanti yang akan menikahkan siapa? Hakim atau gampangnya penghulu. Itu yang akan menikahkan karena memang dia udah berhak untuk nikah tapi ditahan-tahan. Allah berfirman wala ta'duluhunna, jangan adol wanita. Adol itu apa? Memaksa dia untuk nggak menikah, bahaya, hukumnya haram. Jadi nikahkan mentok-mentoknya nanti kalau secara nasab, wali nasab itu ke sepupu. Kalau seandainya sepupu pun tak mau, nanti pindahnya ke siapa? Hakim. Itu pun harus pastikan hakim ini hakim sah loh ya. Bukan ketip apa orang ngomong? Kan banyak kan yang hakim tak jelas tuh. Yang asal nikahkan ketip apa namanya itu? Ya kan ketip itu kan nikah sama siapa? Anak nikah sama hakim. Siapa hakim ketip itu? Itu tercatat kan di pemerintah? Oh enggak tercatat. Ya enggak, itu namanya KW lah. Hakim KW itu. Enggak sah, enggak boleh. Harus pastikan. Itu yang perlu kita ketahui. Ini kasus terjadi, Pak, terjadi. Nikah sama hakim kata dia. Tapi hakimnya enggak jelas. Enggak tercatat di struktur, enggak tercatat. Nah, ini namanya hakim gadungan. Itu akan membuka apa? Madarat yang lebih besar. Na'amullah alam bisawab. Fadlan kalau ada, silahkan. Bismillah. Naam, fadhal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa ada walimah. Pak RT yang nikahkan. Jadi walinya. Wali ada, mahar ada, saksi ada, sah. Datang ke Pak RT, sah. Yang penting ada mahar, ada 2 saksi sama ada wali. Tanpa di rumah Pak RT pun sah.
Tanpa di rumah Pak RT juga apa? Sah. Di masjid sah. Di rumah sendiri sah. Tapi kenapa dipanggil harus ada perangkat pemerintah? Karena untuk menghilangkan suudzon. Karena nggak boleh zina atau kumpul kebo. Nggak boleh. Zina kita harus ingkari zina. Masa iya orang berumah zina kita biarkan bertahun-tahun, itu nggak boleh. Nah ini suami istri, cuman suami istri yang tidak tercatat. Cuman tuh bahaya sebenarnya. Kenapa bahaya? Ibu-ibu dengar dulu bu. Kenapa bahaya? Karena nanti sering sekali kalau tidak tercatat, laki-laki itu akan semena-mena terhadap nafkah wanita. Sahih. Nggak dikasih nafkah, nggak dikasih apa. Usahakan tercatat. Walaupun tetap nggak secara terang-terangan. Yang penting tercatat. Itu saja. Nggak ada masalah. Kejadian adik salah satu ustadz kita di pondok kita, janda, nikah sama duda. Nikah cuma di rumah ustadz kita itu. Anak diundang sama beberapa diundang, sama diundang ini penghulu di Tanjung Raman itu diundang. Anak beliau, anak penghulu ini itu ada di pondok kita. Tercatat, tapi bukan walimah besar. Sah. Syaratnya 3 tadi. Apa? Saksi, wali sama mahar. Nah, sahih. Itu dia. Taib, kalau seandainya gini, banyak kasus orang tuh nggak mau nikah tercatat, alasannya belum dapat izin dari istri pertama, mau poligami. Tetap harus tercatat, jangan nggak tercatat. Tercatat gimana? Tercatat bermaterai saja, bermaterai. Kamu telah menikah dengan fulanah yang mana saya jadi wali dia. Dijaga nafkahnya, dijaga pakaiannya, dijaga tempat tinggalnya, selesai. Ada bermaterai, tanda tangan di situ. Kalau enggak bahaya, nikah tidak tercatat. Nah, itu dia. Nah, itu perlu kita tahu. Jadi sah Pak. Yang penting ada 3 tadi itu terpenuhi. Nah, wallahu alam bissawab. Fadhal yang lain silahkan. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hibah nikah tuh nggak terjadi kecuali untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah kejadian di Nabi kita SAW. Wanita ngomong ke Nabi kita SAW, ya Rasulullah zawwisni, ya Rasulullah nikahkan saya, ya Rasulullah tazawwas bi, wahai Rasul SAW nikah dengan saya. Nabi lihat dari atas ke bawah, Nabi nggak srek, Nabi tinggalkan. Tapi kalau Nabi serak, oh iya saya terima, sah itu. Tapi apa kata Allah? Khasatan laka min dunil mu'min. Kasus itu khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kalau umat Islam yang lain harus ada 3. Saksi, mahar, sama wali. Itu tadi nggak pakai wali, nggak pakai mahar, Nabi cuma nengok aja. Dari atas ke bawah, Nabi nggak butuh. Terakhir, apa kata sahabat Nabi yang lain? Ya Rasulullah, illam yakun laka ilaiha haja fazawwisni iyaha. Ya Rasulullah, kalau engkau enggak butuh sama ni akhwat, aku butuh, nikahkan saya dengan dia lah. Jangan dianggurin. Nikahkan saya dengan dia. Apa kata Nabi? Nah, Nabi mengatakan, apa kau punya? Aku enggak punya apa-apa. Kata Nabi, iltamisul khataman min hadid. Cari ke pasar walaupun cuman cincin terbuat dari apa? Besi. Berarti wajib apa mahar. Nah, itu udah wajib mahar itu. Kalau Nabi enggak kapan Nabi nerima selesai. Nah, jadi ada beberapa pernikahan khusus untuk Nabi, enggak boleh untuk kaum muslimin. Nikah lebih dari berapa? 4. Kemudian yang kedua, kasus apa? Hibah. Wanita menghibahkan, makanya kasus itu al-wahibatu nafsaha. Wanita menghibahkan diri dia untuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu khusus untuk Nabi. Jadi ada beberapa hal yang memang Nabi dikhususkan oleh Allah untuk Nabi kita SAW, yang mana kaum muslimin tidak dikhususkan. Jadi kalau ada laki ngomong saya mau nikah sama kamu, oh iya saya terima. Oh nggak bisa.
Oh nggak bisa. Belum terjadi pernikahan. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi seperti itu. Fadhal yang lain silahkan. Nah, Taib, kalau udah janji tepati. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, sifat orang munafik idza wa'ada akhlaf. Jika dia ngasih janji dia apa? Ingkari. Ana kalau datang sama waktu itu qadarullah gini. Ana kasusnya itu lamar istri ana. Waktu itu. Qadarullah harus ditunda karena ada beberapa kondisi yang nggak bisa dilaksanakan di saat itu karena waktu itu ipar Rana belum selesai ujian di Jakarta, Lipia, ipar Rana. Jadi belum selesai itu harus ditunda. Saya ditunda. Ya sudah kita tepati, oke, ditunda. Kapan waktunya? Sekian. Ya sudah kita tepati. Nah kalau seandainya tidak, takutnya ingkar apa? Ingkar janji. Itu saja. Tapi kita kalau seandainya tidak jadi nikah dengan dia, tidak ada masalah kalau ada beberapa maslahat. Contohnya dia banyak perubahan. Akhwat nih bagus awalnya. Selama kita khidbah tiba-tiba kok futur dia males. Males kajian, males ibadah, nggak pernah nampak lagi di kalangan dakwah sunnah, nggak nampak lagi. Nah kalau udah kasus seperti itu, maka boleh kita tidak jadi nikah sama dia. Ada kebutuhan, itu yang perlu kita ketahui. Na'am wallahu alam bisawab. Atau gini, kita khidbah wanita, ternyata wanita ini ada hubungan lain dengan yang laki-laki lain, buanglah. Kita lamar nih akhwat, tiba-tiba akhwat ini berhubung, ana nggak bakal hubungin anti lagi, selesai, titik, ana nggak akan hubungi. Tiba-tiba kita dengar kasusnya ini akhwat hubungan dengan laki-laki lain, sudah nggak usah nikah sama dia, nggak usah nikah. Kenapa? Dan itu nggak termasuk sifat munafik, karena memang ada kebutuhan untuk tidak menepati janji. Nah, wallahu alam bisa jadi seperti itu. Kalau udah janji ya tepatilah, laki-laki lah tepati. Nah, wallahu alam bisawab. Antum ngomong sama janda, ana siap nikahin nanti, nikahin lah. Udah terucap kan? Nikahin. Apalagi ini janda nih cantik semisal, bagus, akhlaknya bagus, ngapain kita tolak? Rugi. Nikmat Allah terkadang tak datang 2 kali. Nah itu. Naam sahih. Naam. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dosa. Ingkar janji dosa, munafik. Kalau kita udah janji sama, ini kayak kasus janda nih ya. Janjiin ke janda, nikahi, jangan diumbar janji. Kalau belum ada izin, ana juga sama kayak antum pak. Nah, sahih. Ya sudah, berarti urung. Ya insya Allah tinggal ngomong aja, afwan mbak, belum dapat izin rupanya. Selesai. Tapi sampaikan, jangan nih, nggak boleh gantungkan wanita. Allah berfirman fatadruha kal muallaqah. Jangan biarkan wanita digantung. Dinikahin enggak, dijauhin enggak nikahin tapi didekati. Enggak boleh. Kapan didekati? Nikahi. Kapan enggak bisa nikahi? Jauhi. Jangan dikatung, dikasih harapan. Gampangnya PHP, pemberi harapan palsu. Nah, enggak boleh. Jadi harus pastikan itu. Nah, wallahu alam bisawab. Fadhal yang lain silakan. Anak kira Pak udah dikasih izin. Anak udah siap ini. Udah siap kasih wejangan, siap makan kambing. Urung ya? Nah,
Taib, ini waktu kita udah habis, ana ada tugas untuk ngecek koreksi nilai karena harusnya hari ini harus dikumpulin. Cuman ana belum bisa ngumpulin, ana minta udzur insyaallah. Jadi ana harus balik cepat untuk koreksi nilai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.